Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cagat Kelana. Salam buat pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan membuat bonsai kelapa dari nol, dari bahan yang sudah tumbuh tunas, dan kita akan mencoba membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan ya teman-teman semuanya. Gaya ukiran mawar mekar, dan mudah-mudahan kedepannya hasilnya bagus dan bisa menginspirasi teman-teman pecinta bonsai kelapa semuanya. Dan simak sampai selesai, don't skip, ingat don't skip. Dan ini dia video tutorial selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja, ini dia bahan bonsai kelapa yang sudah tumbuh tunas, dan tinggal kita lakukan pemrograman teman-teman. Apa yang akan kita lakukan, simak sampai selesai teman-teman ya, jangan skip. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa semuanya. Ini dia, kita sedang melakukan proses pengupasan kulit supaya mempermudah kita pada saat nanti proses pengukiran teman-teman. Jadi kita kupas semuanya, kulit kelapanya, kulit yang sebenarnya kulit ini kulit yang keras teman-teman ya. Jadi mungkin tergantung apa yang ingin kita lakukan. Kalau kita ingin melakukan program pengukiran ya kita kupas semuanya, supaya nanti pada saat proses pengukiran itu lebih mudah pemotongan atau pengukirannya teman-teman. Ini kita bersihkan. Setelah kita lakukan pengupasan, kita bersihkan serabutnya, kita perhalus lagi supaya nanti memudahkan dalam membuat polanya teman-teman. Kita bersihkan dan kita haluskan, kita bentuk juga sekalian ya, kita bentuk, kita rapikan segala macam supaya nanti pada saat membuat pola juga tidak mengalami banyak kesulitan tentunya. Ini kita mencoba membuat sesuatu yang berbeda teman-teman ya. Kita mencoba membuat bonsai kelapa ukir mawar yang mekar. Mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan berhasil. Kalaupun nggak berhasil ya mudah-mudahan setidaknya sedikit mirip dengan bunga mawar teman-teman. Yang penting kita berkreativitas, berkreasi, mengeluarkan imajinasi yang ada di otak kita, yang ada di dalam pikiran kita, kita luapkan ke dalam bahan bonsai kelapa ini. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi yang ada di dalam otak kita ini. Ini kita sedang membuat polanya menggunakan pulpen ya, boleh menggunakan spidol atau sesuatu apapun, pensil atau yang lainnya, intinya yang bisa kita jadikan pola ya teman-teman. Kita mencoba membuat pola semacam ini dan mudah-mudahan hasilnya bagus teman-teman ya. Langsung kita mulai, kita potong sesuai dengan polanya, tetap dengan kehati-hatian, soalnya membuat ukiran bonsai kelapa ya itu sulit. Soalnya ini kan serabutnya itu nggak seperti kayu ya, ini serabut yang apabila tidak kita hati-hati ya, apabila kita tidak hati-hati itu pengukirannya bisa rusak teman-teman dan gak halus. Jadi memang tetap sih semua proses membutuhkan kehati-hatian. Kita potong menggunakan cutter yang panjang, kemudian kita kupas hasil potongannya.
Memang kalau kayu kan mungkin nggak serabutnya nggak semacam ini ya. Kalau kelapa, sabut kelapanya itu memang terserat, sangat terserat, dan apabila kita menarik ya, kita mengupasnya dan hasil potongannya belum sempurna, itu bisa merusak ukirannya teman-teman. Jadi memang harus pastikan potongannya itu benar-benar kepotong semuanya, baru kita lakukan proses pengupasan di bagian yang sudah kena potongan atau mengikuti pola. Ini masih kita lakukan teman-teman ya, nggak tahu nantinya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa berhasil. Dan apabila ada masukan, kritikan, saran, silakan tulis di kolom komentar teman-teman, untuk memperbaiki dalam membuat bonsai kelapa yang lainnya ke depannya. Masukan-masukan, kritikan-kritikan teman-teman semuanya masih sangat saya butuhkan. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa membuat video-video yang lebih baik lagi, karya-karya yang lebih baik lagi, dan bisa diterima oleh teman-teman pecinta bonsai kelapa semuanya. Dan saya juga masih membutuhkan masukan ide-ide kreatif dari teman-teman semuanya, supaya bisa meluapkan atau mengaplikasikan ke dalam bonsai kelapa saya ini teman-teman. Masih ada beberapa bahan bonsai kelapa yang sudah tumbuh tunas, tapi belum saya lakukan proses apapun karena masih terbatas idenya ya, supaya sesuatu bukan sesuatu yang itu melulu. Pengennya seperti itu, ingin membuat sesuatu, ide-ide dalam membuat bonsai kelapa, sesuatu yang mungkin belum ada di tempat manapun, dimanapun. Makanya belum saya lakukan proses apapun dengan bahan-bahan bonsai kelapa yang sudah tumbuh tunas itu teman-teman. Dan mudah-mudahan ya ada ide-ide bagus, ide-ide kreatif yang bisa teman-teman bagi, teman-teman share ke dalam di channel ini, di komentar channel saya ini, dan ingin saya membuatnya sesuatu yang lain tentunya, dan mudah-mudahan bisa membuat sesuatu yang berbeda, dan mudah-mudahan gak sesulit itu. Ini video sudah saya percepat 2 kali lipatnya teman-teman ya, supaya tidak memakan banyak waktu. Tapi ya ternyata memang masih memakan banyak waktu juga, tapi nggak apa-apa lah. Kita sambil mengobrol, sapa salam untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada, dan teman-teman YouTuber dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Yang penting saat ini sehat teman-teman, yang penting saat ini sehat. Duit bisa kita cari, tapi kalau nggak sehat, banyak duit pun percuma. Jadi yang penting nomor satu itu sehat dulu teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas apapun yang kita inginkan, yang kita mau, bekerja dengan baik juga dalam keadaan sehat walafiat. Ini sedikit lagi kita menyelesaikan prosesnya. Ini masih kita memotong, kita bentuk atau ukiran ya, kita bentuk sedikit lagi teman-teman. Ini masih kita rapikan, masih ada sabut-sabut kelapa yang masih menyangkut, dan tetap dengan hati-hatian supaya pola yang sudah kita buat itu tidak rusak. Ini tunas sudah tumbuh lumayan panjang, kurang lebih 5 sentian ya, dan ada ini masih bahan, masih sangat muda, sangat kecil, tapi sudah dijadikan sarang semut. Ada hama putih-putih itu, telur-telur semut yang sangat mengganggu, dan nanti kita akan bersihkan, kita akan buang semuanya hama-hama semut itu. Manual saja kita kita basmi hama-hama itu, hama-hama putih itu, supaya tidak sampai membunuh bahan bonsai kelapa ini teman-teman. Sekaligus kita lakukan proses penyayatan. Selain untuk program saya kuncup mawar ya, selain untuk membuat daun kecil, sekaligus juga untuk membersihkan hama-hama semut, hama-hama putih yang ada di balik, yang ada di persembunyian kelopak
tunas ini teman-teman, tunas kelapa ya, di kelapanya itu sembunyi hama-hama putih, kutu-kutu putih tuh, kita lihat tuh kan, lumayan banyak teman-teman. Kalau kita abaikan, kita biarkan, ini kita lihat itu bisa membunuh tuh kan, bisa membunuh ini hama-hama putih ini. Makanya harus kita bersihkan secepat mungkin. Beberapa bonsai kelapa saya juga mati akibat serangan kutu putih ini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bonsai kelapa yang indah nantinya. Yang penting berusaha dulu, lakukan dulu apa yang ada di dalam otak kita, pikiran kita aplikasikan ke bahan bonsai kelapa kita buat. Masalah hasilnya itu nantilah, yang penting kita prosesnya dulu. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi yang ada di otak kita. Ini masih kita bersihkan, masih kita rapikan supaya lebih enak nantinya ya, untuk kita nikmati, untuk kita pandang. Ini untuk mempercantik penampilan, saya juga namanya juga ukiran teman-teman semuanya ya. Kita lakukan pengukiran di sekeliling untuk mempercantik, pemanis ya, untuk pemanis supaya tampilannya lebih enak untuk kita pandang, untuk kita nikmati tentunya. Kalau dari samping itu memang tidak begitu kelihatan, tidak begitu keparak bentuk mawar mekarnya ya. Ini agak sedikit susah nih. Jadi kalau dari atas mawar mekar, masya Allah, itu kelihatan. Kalau dari samping ya apa tuh, masih seperti mawar kuncup ya. Ini kalau dari atas itu kelihatan mawar merah yang sudah mekar, masya Allah. Ini masih kita nikmati, sambil kita nikmati ya, supaya tidak bosan. Jadi setiap prosesnya kita nikmati. Apa yang kita lakukan, hobi apapun, kalau kita nikmati prosesnya itu akan indah pada waktunya teman-teman. Tapi apabila kita melakukan sesuatu dengan apa namanya ya, dengan hati yang gelisah, hati yang tertekan, hati yang tidak enak, hasilnya pun pastinya tidak akan enak. Makanya kita melakukan sesuatu step by stepnya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh dengan rasa senang ya, supaya hasilnya itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Hasilnya itu bisa membuat orang suka juga, mudah-mudahan. Jadi masih kita lakukan ini ukiran seperti wajib. Jadi kita bisa melakukan apapun ya, kita lakukan yang mudah saja teman-teman ya. Kalau kita membuat polanya bundar-bundar ya, bulat-bulat, itu agak susah proses pengukirannya. Jadi kita lakukan sesuatu yang mudah, tapi hasilnya mudah-mudahan juga tidak jelek. Mudah-mudahan hasilnya lumayan bagus lah, setidaknya untuk memaniskan, mempermanis penampilan bonsai kelapa ukir saya ini. Sedikit kita lakukan ukiran-ukiran kecil di setiap sudut, di setiap apa tuh namanya, melingkar utuh. Agak susah ini bahasanya, agak belibet nih teman-teman. Oke, pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada ya, terima kasih untuk supportnya selama ini. Teman-teman YouTuber juga terima kasih untuk supportnya selama ini. Pertemanan kita mudah-mudahan bisa terjalin sampai kapanpun, dan mudah-mudahan kita sukses semuanya di jalan atau di dunia YouTube ini teman-teman. Ini dia hasilnya setelah kita lakukan proses di awal. Ini dia hasilnya, masih belum kita cat, ini masih mentah sekali. Ini hasilnya. Nanti kita akan melakukan proses pengecatan. Kita akan menggunakan cat air untuk menutup seluruh ya, pori-pori ya, maksudnya untuk menutup semua pori-porinya. Mudah-mudahan bisa tertutup dengan rapi, dengan bersih, dengan baik. Dan kedepannya rencananya insya Allah nanti kita akan cat ulang menggunakan cat minyak. Untuk saat ini kita masih menggunakan cat air teman-teman, cat air yang mengkilap, yang anti air, apa namanya tuh. Jadi kita gunakan cat ini, cat tembok.
yang hasilnya seperti cat minyak, tapi kita apa namanya, kita campur cat ini, kita campur dengan air ya. Memang ini cat tembok, cat air ya. Ya kita cat seluruh bagian supaya pori-pori tertutup dengan baik. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Sudah kita lakukan proses pengecatan, masih menggunakan cat tembok, cat air. Mudah-mudahan nanti kita cat ulang dengan menggunakan cat minyak dengan warna merah menyala, dan mudah-mudahan hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi saya teman-teman. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan, dan masukannya, supportnya masih sangat saya butuhkan untuk memberikan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan thanks for watching, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta bercakap dimanapun Anda berada. Bye bye.